Google Pixel 3a XL. HP budget dari Google yang sekarang harganya cuma 2 jutaan. Apakah di tahun 2021 masih worth it? Yuk langsung aja kita review Pixel 3a XL. Halo guys, nama gue Stam dari Step Tech dan mari kita langsung aja review Google Pixel 3a XL. Ini HP Google pertama yang gue review, tapi langsung aja kita ke harga dan speknya. Untuk harga kalian bisa beli di harga 2,8 juta yang punya RAM 4GB dan internal storage sebesar 64GB. Tapi sayangnya nggak ada microSD expansion, tapi support all SIM yang pastinya udah aman IMEI. Dan seperti biasa kalau kalian ingin beli HP-nya gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 670 dan fabrikasi sebesar 10 nanometer, layar 6 inci OLED Full HD display dan PPI sebesar 403. Ada NFC, untuk storage-nya sayangnya masih di eMMC 5.1, belum UFS, stereo speaker dan juga punya baterai sebesar 3700 mAh baterai yang bisa super fast charging sampai 18 watt atau USB Power Delivery 2.0. Dan untuk desain displaynya sendiri, untuk bodinya ini full terbuat dari plastik, walaupun ini mirip kayak Pixel 3, tapi ini full terbuat dari plastik, bukan dari metal sama kaca, yang ngebuat Pixel 3a jadi lebih enteng kerasanya. Tapi walaupun enteng, masih kerasa kualitas kok build-nya menurut gue, masih kerasa sangat solid. Cuma memang Pixel 3a XL itu kan punya layar dan bezel yang lumayan besar, jadi pemakaian sarung tangan memang rada sulit. Dan untuk NFC-nya mari kita langsung aja tes. Gue coba tes pakai GTO Mandiri. Ini tuh NFC-nya di daerah hitamnya, glossy hitam. Langsung aja kita scan 1, 2, 3. Ini langsung scan dan langsung dikasih tahu berapa saldonya. Untuk scanningnya ini menurut gue sangat responsif banget, bekerja 10 dari 10. Mantap. Cuma sayangnya memang di sini nggak ada LED notifikasi. Dan untuk kualitas layarnya sendiri, ini gue bisa bilang untuk HP second di harga 2 jutaan, Pixel 3a XL salah satu yang terbaik. Overall punya gambar yang sangat vibrant dengan kontras yang bagus dan viewing angle yang oke. Kalau mau dibanding dengan XZ2, gue masih bisa bilang lebih bagus di Pixel 3a XL. Dan kalau misalnya mau dibandingin sama Xperia XZ3 yang pakai OLED juga, itu kualitasnya menurut gue setara. Cuma ya sayangnya memang si Google Pixel 3a XL tuh nggak punya brightness yang terang banget. Jadi pemakaian di bawah sinar matahari itu masih kelihatan gelap dan agak sulit dilihat. Tapi masih usable kok, harus lebih deket aja ke muka. Dan untuk si touchscreen-nya, di Pixel 3a gue bisa bilang dari semua HP Android yang pernah gue review, Pixel 3a XL HP yang paling responsif dan iPhone-like untuk si touchscreen-nya. Bahkan menurut gue lebih bagus daripada Samsung Galaxy Phone, yang mungkin ini berkat si OS-nya yang stok Android jadi kerasa sangat responsif dan snappy banget. Next, untuk si audio quality-nya, yang pertama kita bahas audio quality via headphone jack. Yap, di Pixel 3a XL ada headphone jack, posisinya di atas. Gue kurang suka, tapi at least dia udah ada headphone jack. Dan untuk kualitasnya ini gue bisa bilang kualitasnya setara dengan HP X flagship sekalipun kayak Galaxy S9. Overall punya vokal yang super clear dan jernih, bass yang punchy, soundstage yang surprisingly luas, separasi instrumennya bagus dan rich, dan untuk si sound signature-nya ini cenderung ke arah warm atau bassy. Yang personal gue lebih suka, jadi kerasa lebih fun suaranya. Tapi untuk kualitas speakernya ini punya suara yang lebih ke arah balance, bright, jadi lebih ke vokal sama ke mid range. Tapi surprisingly ini gak nusuk sama sekali. Vokal masih kedengaran jernih, crispy, dengan separasi dan kekayaan instrumen yang menurut gue masih sangat bagus. Dan juga berkat si dual speakernya, speaker di Google Pixel 3a XL punya soundstage yang lumayan luas. Cuma memang ya sedikit lacking dari si bassnya, karena dia itu kan lebih ke bright. Ya bisa dibilang suara speaker di Pixel 3a XL tuh lebih basah dan crispy suaranya dibanding speaker kayak misal di HP Galaxy S9 atau iPhone 8 yang lebih bassy. Tapi untuk lebih detailnya, ini dia speaker testnya. Gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin kualitasnya. Check it out guys. Dan untuk kualitas kameranya, kamera belakang ini 12,2 megapiksel,
dengan f1.8 yang udah support optical image stabilization. Dan untuk kamera depannya ini 8 megapiksel f2.0 yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p 30 fps. Dan untuk kualitas main kameranya ini walaupun HP budget dari Pixel, tapi gue bisa bilang untuk harga yang cuma 2 jutaan, ini kualitas kamera terbaik yang pernah gue review. Dibanding sama XZ3, XZ2, iPhone 7, iPhone 8, Aquos S143, 39, menurut gue di Pixel 3a XL masih jauh lebih baik. Karena overall punya kualitas gambar dengan detail yang super sharp, kontras yang sangat bagus dan natural, warna yang natural, dan juga dynamic range yang cukup bagus. Ya, in summary, gambar kelihatan sangat natural dan juga sangat eye candy, menurut gue. Ya, pastinya masih bisa bersaing dengan HP zaman sekarang yang harganya 2 kali lipat sekalipun. Dan juga Pixel 3a XL itu punya dedicated night mode yang pastinya. Tapi memang walau foto nggak kelihatan se-extraordinary kalau misalnya di siang hari, tapi foto malam hari masih cukup bagus kok. Noise-nya nggak terlalu banyak, minimal banget, punya warna yang vibrant. Overall kualitasnya ini setara dengan kualitas night mode HP zaman now yang punya harga sama. Nah, terus untuk kualitas selfie-nya ini juga gue lumayan impress banget. Walaupun cuma 8 megapiksel, tapi for some reason gambar kelihatan sharp banget dengan exposure yang sangat bagus dan juga vibrant warnanya. Untuk video recording, Google Pixel 3a XL bisa nge-record sampai resolusi 4K 30fps atau 1080p 60fps. Dan dua-duanya juga udah distabilisasi. So ya, ini dia sampelnya pakai resolusi 4K 30fps. Oke guys, ini video recording pakai resolusi 4K 30fps. Di gambar sih kelihatannya ini lumayan stabil ya kalau di viewfinder ya, di HP-nya. Kita coba fokusin ke tanaman. Fokus lumayan cepat, kita lihat dynamic range-nya gimana. Lumayan oke. Overall shot. Coba fokusin. Lumayan oke fokusnya. Dan yang kalian bisa nilai di bawah gimana suaranya juga. Very nice. Next, untuk si gaming performance-nya, Google Pixel 3a XL tuh pakai chipset Snapdragon 670 yang punya fabrikasi sebesar 10 nanometer. Jadi udah lumayan efisien. Dan untuk game performance-nya kalau mau main game semi-demanding kayak PUBG Mobile itu masih bisa di settingan medium setting dengan frame rate 60 fps yang cukup stabil. Dan surprisingly juga ini gue coba tes buat main game super demanding kayak Genshin Impact. Di settingan mix low medium setting pun, walau awal-awal kadang-kadang karena mapnya lagi loading suka ada sedikit stuttering, tapi setelah itu dia punya performance yang lumayan konsisten. Frame rate-nya lumayan stabil dan juga stutteringnya nggak sebanyak HP-HP Snapdragon 670 lainnya. Gak cuma itu juga guys, ini tuh HP-nya gak gampang panas juga, which is very nice. Dan untuk main game rhythm kayak Bandori atau Love Live, gue bisa bilang Pixel 3a XL the best Android phone untuk main game rhythm. Yap, lebih baik daripada Xperia XZ2 atau HP Xperia lainnya yang gue bilang itu the best. Menurut gue Pixel 3a XL lebih baik. Kenapa? Karena performanya tuh ini bener-bener kayak one-to-one banget sama Apple iPhone atau iOS device. Overall kerasa super responsif dengan zero touch dan audio delay. Selanjutnya mari kita bahas si UI experience-nya. Untuk si OS sendiri, kalau misalnya kita ke setting dan ke sistem, di sini sudah di Android versi 11 yang paling baru. Ya ini menurut gue jarang banget HP second 2 jutaan yang udah dapat versi Android paling baru. Tapi yang pastinya kan ini karena HP Google jadi dapat update yang pastinya lebih dulu dan juga selalu paling up to date. Supportnya juga kalau nggak salah dia itu lebih lama daripada Android biasanya. Oh ya, pertanyaan buat kalian, ini kira-kira Google Pixel 3a XL bakal dapat Android 12 nggak sih? Gue kurang tahu. Kalau misalnya kalian tahu, bisa komen di bawah. Dan ya untuk si OS sendiri bisa kita lihat ini benar-benar pure stock Android banget. Gak diapa-apain sama Google, which is very nice. Gue personal sangat suka banget. Dan untuk si UI performance ini gue lumayan impress banget. Walau pakai chipset mid-range Snapdragon 670, tapi performance-nya gue bisa bilang lebih smooth dan snappy dibanding HP X flagship lain yang pakai chipset kayak Snapdragon 845 atau 835. Kayak HP XZ3 atau XZ2 gue bisa bilang masih lebih smooth dan lebih flagship-like di Google Pixel 3a XL for some reason. Overall, navigating OS kerasa super smooth, multitasking responsif dan juga buka aplikasi kerasa cepat dan smooth. In summary, experience di Google Pixel 3a XL tuh pretty much just like iOS tapi versi Android-nya. Sangat smooth dan konsisten. Yang menurut gue lebih penting daripada UI yang berat kayak MIUI, banyak fitur tapi selalu ada masalah di MIUI yaitu dari si konsistensi OS-nya
Gak se-smooth stok Android yang pastinya. Dan juga si touchscreen-nya yang selalu aja ada masalah. Gak se-responsif atau gak se-iPhone-like Google Pixel. Gak cuma itu juga guys. Ini gue nggak bisa ngeliatin karena ini tuh kan haptic feedback, nggak bisa gue liatin. Tapi gue bisa bilang ini haptic feedback-nya di Pixel 3a ini flagship level banget. Lebih baik daripada Exit 2, Exit 3, atau S9 Part 2 yang pastinya. Dan juga setara atau sedikit lebih baik daripada Galaxy S9 menurut gue. Jadi kalau misal gue ngetik keyboard itu tuh kerasa tactile banget. Ini nggak bisa diliatin tapi ini gue lagi ngetik keyboard kerasa sangat tactile, kerasa banget sih vibration motor itu bukan murahan. Dan juga hal-hal kecil kalau misal gue lagi navigating OS, kayak turunin control center kayak gini, itu ada kayak sedikit haptic feedback buat ngasih tahu kalau control centernya turun. Yang menurut gue itu bagus banget, ini nice touch menurut gue, kerasa lebih premium lah, kerasa flagship jadinya. Kayak hal-hal kecil, banyak haptic feedback, gue suka banget. Tapi ya untuk si Wi-Fi-nya juga, kalau misalnya kita ke dalam info, karena ini HP flagship atau HP budget punya Pixel, jadi yang pastinya dia sudah di Wi-Fi L1. Gak cuma itu juga guys, dia sudah support HDR10. Jadi kalau mau nonton Netflix atau streaming service lainnya bisa nyalain HDR dan juga bisa sampai resolusi paling tinggi. Kalau di HP ini bisa sampai Full HD. Dan yang terakhir mari kita bahas si battery life-nya. Untuk baterai ini punya baterai yang besar banget, 3700 mAh. Untuk kelas Google itu cukup besar, yang bisa ngecas sampai 18 watt atau Power Delivery 2.0. Dan untuk ketahanan baterainya di Pixel 3a ini menurut gue sudah cukup bagus. Gue bisa bertahan, atau HP ini bisa bertahan full 1 hari penuh dengan pemakaian gue yang enteng, hanya nonton video dan sosial media aja. Untuk screen on time-nya gue udah screenshot kalau misal kita ke Google Photos dan ke screenshot. Di sini gue punya screen on time sebesar 6 jam 33 menit. Untuk HP second menurut gue ini udah lumayan bagus. Battery life tuh gue bisa bilang mirip-mirip dengan iPhone 11 Pro gue yang sekarang gue pakai buat recording. Dan untuk si battery health-nya juga, kalau misalnya penasaran, ini tuh battery health-nya di 97%. Jadi masih sangat healthy banget. Dan untuk si charging speed-nya gue ngecas pakai Google Pixel Charger. Gue ngecas dari 20% sampai 100% itu butuh waktu 1 jam 47 menit. Not the fastest, tapi udah cukup cepat menurut gue. Tapi ya mungkin cuma segitu aja videonya. Dan untuk si konklusinya, menurut gue Google Pixel 3a XL di tahun 2021 HP paling versatile, menurut gue HP paling bagus buat semua, paling worth it di harga 2 jutaan. Gue benar-benar impress banget, dan saking impressnya gue bakal jadiin HP ini, Pixel 3a XL, HP secondary gue. Jadi mohon maaf buat kalian yang tertarik mau beli HP bekas review, karena ini bakal jadi HP secondary gue. I'm sorry for that. Tapi ya, balik lagi ke konklusinya, kenapa gue suka banget sama Pixel 3a itu? Karena Google Pixel 3a XL punya kualitas layar yang sangat bagus, kamera yang pretty much flagship level, walaupun gak ada ultrawide tapi masih bisa bersaing dengan HP sekarang sekalipun di tahun 2021. Kualitas speaker yang menurut gue sangat bagus, sangat impresif banget di harganya. Dan yang paling gue suka yaitu dari si software experience-nya. OS stok Android yang sangat optimize banget menurut gue, ini sangat penting banget. Kerasa apa ya? Kerasa kayak premium banget bakat si stok Android OS-nya. Yang nggak bisa kalian temuin di HP-HP Android lain. Tapi ya, mungkin untuk kelemahan sih hanya dari harganya aja yang menurut gue ini tuh sama dengan Pixel 3 XL. Tapi Pixel 3 XL tuh HP second-nya menurut gue unit second-nya nggak sebagus Pixel 3 XL. Suka banyak masalah, kadang-kadang haptic-nya nggak bekerja, squeeze function-nya nggak bekerja, dan juga si baterainya biasanya tuh yang common banget, baterainya udah ngedrop kalau di Pixel 3 XL. Tapi kalau misalnya kalian bisa nemuin Pixel 3 XL yang kondisinya bagus, mending ke Pixel 3 XL daripada Pixel 3a XL. Tapi selain itu gue rekomen banget 3a XL. Oh ya, dan tadi juga gue bilang di 3a juga ada squeeze function ya, bisa kita lihat. Sama kayak di kakaknya, flagship 3 XL, dia punya squeeze function. Tapi ya, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Thanks for watching guys. Jangan lupa like dan subs. We'll see you in another review video. I'll see you soon.